Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار سر الأسرار وتلياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام قليله فكثيره حرام. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dosen pengampu dari mata kuliah pengajaran mikro, yaitu Ibu Maftuhah, Ibu Haji Maftuhah MPD, dan juga rekan-rekan dosen yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun dan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat menjalankan segala aktivitas kita, yakni baik itu perkuliahan atau pekerjaan yang lainnya, dengan harapan itu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatul azmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, maka makanlah daripada kalian, mimma fil ardi halalan thayyibah, apa-apa yang ada di muka bumi ini dengan cara yang halal, dengan apa-apa yang halal dan juga baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu syaitan, lakum aduwwun, bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Dari ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita, yakni untuk memakan daripada makanan atau minuman yang halal dan juga baik. Bagaimana kita membedakan daripada makanan dan halal dan baik? Yang pertama, kita harus mengetahui dari mana minuman tersebut berasal. Apakah didapatkan dengan cara yang baik? Apakah zat yang terkandung di dalamnya mengandung segala sesuatu zat yang baik, yang halal, atau cara proses pembuatannya itu dengan cara yang baik atau tidak. Itu kita harus dapat membedakan daripada makanan atau minuman yang halal. Selain daripada kita mengetahui atau dapat membedakan daripada minuman yang halal atau haram, kita juga harus mengetahui apa sih dampak daripada kita mengkonsumsi daripada minuman halal dan baik. Yang pertama sudah jelas, insya Allah akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
kita juga akan mendapatkan, akan masuk ke dalam surganya Allah karena kita dapat ridhaan dari Allah. Dan juga minum halal yang baik itu adalah minumannya daripada para Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dari segi badan kita, dari segi jasmani kita, kita juga dapat terhindar dari penyakit, dapat menyehatkan anggota tubuh kita, terutama organ dalam, ginjal, segala macam, karena kita mengkonsumsi minuman yang baik-baik. Itulah daripada dampak-dampak yang akan kita terima kalau kita mengkonsumsi minuman yang halal. Adapun dampak daripada kita mengkonsumsi minuman yang haram, yang pertama, sudah pasti Allah nggak akan ridho dengan kita. Gitu. Yang kedua, sudah pasti kalau Allah nggak ridho, murka kepada kita, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu pula, kita akan mengalami yang namanya penyakit, kita akan mendapati penyakit, badan kita nggak sehat, badan kita jadi sakit, terutama ginjal, karena minuman itu sebagai dengan materi saya, yaitu minuman haram, minuman halal dan haram, ginjal kita akan rusak, badan kita jadi nggak sehat, bahkan rohani kita, hati kita itu akan keras. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah bilang, barang siapa yang di dalam tubuhnya terdapat minuman yang haram atau makanan yang haram, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Itu saking dahsyatnya kalau kita mengkonsumsi minuman yang haram. Apa sih contoh-contoh daripada minuman halal? Yang pertama, untuk yang minuman halal, sudah kita ketahui bersama yang dapat menyehatkan tubuh kita. Contoh, air putih. Itu udah pasti, air putih atau yang warnanya bening gitu ya. Yang kita harus konsumsi minimal 8 gelas sehari, itu dapat menyehatkan badan kita, ginjal kita, semua daripada anggota tubuh kita. Yang kedua, ada air kelapa. Itu sudah pasti ya, karena air kelapa itu banyak manfaat daripada air kelapa, terutama kelapa hijau. Itu buat penyakit bagus. Terus juga selain itu ada juga minuman susu. Susu itu juga sangat bagus karena salah satu anjuran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengkonsumsi minuman susu. Gitu. Bahkan dalam riwayat pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ada 3 perkara yang kalau dikasih kepada Nabi, yang diberikan kepada Nabi, Nabi tidak akan tolak. Yang pertama ada minyak wangi, yang kedua juga ada siwak, dan juga yang terakhir itu susu. Nah, yang kedua, maaf, bukan siwak, afwan, yakni madu, yang ketiga baru susu. Nah, itu 3 perkara yang kalau diberikan kepada Nabi, Nabi tidak akan menolaknya. Gitu. Contoh lain daripada susu, ada lagi minuman halal itu ada teh. Yang sering kita konsumsi itu syai. Itu juga baik buat kesehatan kita. Tapi gulanya jangan banyak, kalau bisa tehnya teh tawar. Itulah demikian daripada contoh minuman-minuman yang halal. Dan adapun minuman-minuman yang haram, banyak. Yang pertama dari segi zatnya harus kita ketahui. Itu mengandung dapat memabukkan kita enggak, ada khamarnya enggak. Banyak kan yang mengandung alkohol itu haram. Juga jadi segi pembuatannya kalau misalnya dengan cara yang salah, maka itu juga akan menjadi haram walaupun dia halal. Demikian pula mengkonsumsi minuman yang berlebihan bahkan bisa jadi mabuk, itu juga bisa menjadi haram. Banyak dari segi mendapatkan juga dengan cara yang tidak baik, itu juga dapat menjadi haram. Di zaman sekarang yang banyak kita ketahui ya, terutama di dalam bar, karaoke itu banyak contoh-contoh dari minuman haram. Karena di kalangan anak muda sekarang sudah banyak yang mengkonsumsi hal-hal tersebut. Gitu. Contoh yang kita ketahui bersama ada bir yang mengandung alkohol, terus juga ada vodka, ada juga jenis Iceland, juga Azul, dan banyak segala macam. Itu semua harus kita hindari karena itu banyak mudorotnya, nggak ada bahkan maslahatnya itu kan.
Tuh. Dan itu kalau diminum di dalam tubuh kita seperti apa yang disabdakan oleh Nabi, maka semua amal ibadah kita tidak diterima selama 40 hari. Mungkin itu sedikit daripada materi saya, yakni minuman-minuman yang haram. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya agar selalu bisa menjauhi diri daripada minuman-minuman yang haram, yang juga dapat mengkonsumsi minuman dan makanan yang halal untuk kebaikan tubuh saya dan juga untuk kebaikan tubuh atau kebaikan kita semuanya. Oke, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran katsiran.